Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janji Nurjaman. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dan Prodi Teknik Informatika dan kelas TI 19B1. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Sistem Operasi dan dengan dosen Bapak Abdul Halim Ansor Eskom Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi komputer. Oke, mari kita mulai. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan sistem operasi. Sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut operating system, singkat dengan OS, adalah perangkat lunak sistem mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan untuk sistematis mencakup penghitungan penggunaan memori, pemrosesan data, menyimpan data, dan sumber daya lainnya. Next. Selanjutnya, sistem operasi komputer. Ini menurut Abbas Ali Pangeran dan Doni Arius dalam buku Sistem Operasi tahun 2010 menjelaskan bahwa sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk pemerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, sistem operasi komputer berarti komponen dan metode kerja yang ada dalam komputer. Tujuannya untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak dan perangkat keras. Sistem operasi dalam bahasa Inggris dikenal sebagai operating system. Sistem operasi menjadi hal yang paling mendasar dan harus ada saat akan menjalankan komputer. Oke, selanjutnya adalah fungsi sistem operasi komputer. Fungsi sistem operasi komputer terdiri dari tiga hal, yaitu adalah sistem operasi yang berfungsi untuk menyediakan layanan ke pengguna sehingga bisa lebih mudah saat memanfaatkan berbagai sumber daya komputer. Yang kedua, sistem operasi ialah mengelola sumber daya yang ada pada komputer. Yang ketiga, sistem operasi komputer atau operating system juga berfungsi untuk mengolah data yang ada dalam komputer serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Selanjutnya adalah jenis sistem operasi komputer. Ini terdiri dari dua jenis, yaitu MS-DOS atau Disk Operating System. Yang kedua, sistem operasi Windows. Yang pertama, MS-DOS merupakan sistem operasi komputer yang paling lama. Tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini karena pemberian instruksinya dilakukan lewat tulisan. Kelebihan utama dari MS-DOS ialah tidak banyak menghabiskan memori komputer. Namun kelemahannya ialah instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafik sama sekali. Oke, sedangkan sistem operasi Windows, Windows menjadi operating system yang terbanyak digunakan di seluruh dunia atau bahkan di Indonesia sendiri. Tidak hanya itu, Windows juga mudah ditemui dalam berbagai komputer atau laptop. Kelebihan utama dari Windows ialah cara menjalankan instalasinya mudah. Sedangkan kelemahannya utamanya ialah virus, maka sering dengan perlu untuk pengamanannya seperti antivirus, pemadap dan yang lainnya. Oke, selanjutnya cara kerja sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer memiliki 4 tahap kerja, yakni 1. Melakukan manajemen proses. Artinya sistem operasi melakukan penjadwalan pembuatan file, penghapusan file dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem operasi komputer tidak hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Yang ketiga, setelah menerima instruksi kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada pada komputer. Keempat, tampilan komputer atau hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi
memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan oleh penggunanya. Selanjutnya adalah contoh sistem operasi komputer. Dalam contoh sistem operasi komputer dalam komputer ialah Windows. Windows merupakan sistem operasi komputer yang paling banyak digunakan. Ini sistem operasi masih mengalami kembangan fitur dan lain sebagainya. Contohnya Windows 10, Windows Vista, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada sistem operasi seperti Linux, Mac OS yang digunakan masyarakat walau tidak sebanyak Windows. Tentunya sistem operasi ini akan terus mengalami perkembangan dan peningkatan fitur sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Oke, baiklah. Karena presentasi sudah selesai, saya akan tutup. Sebelumnya, saya mohon maaf jika dalam pembuatan video ini masih banyak kekurangannya. Dan untuk yang disampaikan semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk yang melihat video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.